Syafie, kita boleh lihat seperti apa aktivitasnya? Oke, mari. Saya temani. Kalau tadi kita sudah bicara tentang personilnya begitu ya Pak Syafie. Kalau terkait dengan teknologi termutakhir yang dimiliki Basarnas apa saja? Iya, bicara masalah teknologi dihubungkan dengan tugas pokok kita. Kita kan melaksanakan tugas mulai dari SAR darat, SAR laut, dan juga SAR udara. Tentunya dari masing-masing fungsi ini kita selalu update terhadap teknologi. Contoh misalkan pada saat kita operasi SAR, kita memiliki drone thermal. Jadi kita tahu memang kalau drone ya sifatnya terbatas, tapi pada saat kita lengkapi dengan teknologi drone thermal, dari suhu badan manusia ternyata alat ini sangat efektif untuk bisa membantu menemukan kondisi atau posisi korban. Seperti contoh saat di Rinjani ya? Iya, misalkan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan SAR laut juga kita menggunakan teknologi-teknologi untuk bisa mendetek atau melaksanakan pencarian terhadap objek yang ada di bawah laut. Kita memiliki namanya ROV, itu semacam ya fasilitas yang berteknologi robotik untuk bisa melaksanakan pencarian dan juga melaksanakan foto di dalam air. Begitu juga kalau misalkan SAR-SAR yang kaitannya dengan perlengkapannya rescuer kita, tentunya kita akan lengkapi dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Walaupun kita sadar bahwa tidak semua tenaga rescuer kita harus dilengkapi itu secara keseluruhan. Minimal kita memiliki Basarnas Special Group yang ada di kantor pusat. Mereka lah sebenarnya yang kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang terbarukan ini. Dengan asumsi apabila di wilayah tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal, kita bisa mendeploy dari pusat ke wilayah yang mengalami kedaruratan itu. Berarti untuk peralatan-peralatan sendiri bisa dibilang disebar ya ke berbagai daerah? Iya, jadi kita tersebar di saat ini di 45 kantor SAR. Disitulah fasilitas sarana prasarana operasi SAR itu kita deploy. Tapi juga tidak semuanya, misalkan SAR udara tidak kita deploy di kantor-kantor SAR, tapi kita memiliki 3 satuan udara. Ada yang di Bogor melekat dengan pangkalan TNI Angkatan Udara Angkatan Senjaya, kemudian ada yang di Surabaya dengan di wing udara, dan ada yang ada di Tanjung Pinang. Jadi SAR udara ini mengcover wilayah. Tergantung dengan rawannya apa di daerah tersebut. Betul. Ya. Itu kalau dari teknologinya kan sudah dilengkapi, kemudian peralatan. Nah, kemudian kalau dari Basarnas sendiri, Pak, bagaimana menjamin keamanan para personilnya, rescuernya ketika mereka turun ke lapangan? Kalau kita lihat kan medannya unpredictable ya. Betul. Jadi tentunya kita akan bisa melaksanakan tugas pada saat kita sendiri harus ada jaminan safe. Pertama kali sebagai anggota Badan SAR Nasional, pasti pendidikan pertama adalah dasar-dasar rescuer itu sendiri. Kalau bicara, jadi pada saat rescuer ini diberikan ilmu dasar tentang safety, tentunya ini menjadi dasar. Jadi tidak akan mungkin kita melaksanakan tugas kalau kita tidak ada jaminan aman. Walaupun prosentase mungkin sekian persen, bisa saja ada hal-hal yang tidak kita prediksi. Jadi sebenarnya ketika turun ke lapangan, pasti tim Basarnas sudah bisa mengukur ya keselamatan diri sendiri seperti apa untuk menyelamatkan orang lain. Betul. Oke, tapi kalau bicara soal keselamatan, sebenarnya kan keselamatan manusia dimanapun bukan saja tugas Basarnas dong, Pak. Tapi tugas kita sendiri juga. Nah, bagaimana kemudian Basarnas mengedukasi masyarakat terkait dengan keselamatan? Iya, Badan SAR Nasional sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, tentunya tidak hanya sekedar kita melaksanakan tugas untuk pencarian dan penyelamatan. Tapi ada tugas-tugas yang harus kita lakukan, mulai dari memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita telah melaksanakan kerjasama mulai dari Kementerian Pendidikan, mulai dari Kemendik
Dasmen dan juga sampai ke Kemendikti Saintek misalkan seperti itu, sehingga selama ini Badan SAR Nasional ini sudah masuk SAR Good School, bahkan mungkin Praskul pun sebenarnya kita sudah masuk dalam pelatihan-pelatihan kegiatan-kegiatan di dasar-dasar itu. Ya. Kemudian kalau di sekolah-sekolah sudah pasti kita mengenal pramuka-pramuka, materi-materi itu pasti mengambil dari dasar-dasar terkait dengan safety dan dasar-dasar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas. Bahkan saat ini Basarnas sudah masuk SAR Go to Campus misalkan. Ke akademi kepolisian kita sudah masuk kurikulum secara rutin dan itu menjadi program pembelajaran yang ada di sana. Dan tentunya ini semuanya tidak lain hanya bahwa kita kepingin bahwa terkait dengan safety bukan hanya sekedar tanggung jawab negara, tapi safety ini harus dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang kecil maupun yang besar. Pertama untuk mengenal, kemudian yang kedua memiliki edukasi bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan juga bagaimana menyelamatkan lingkungan. Jadi minimal ada tindakan awal, baik itu secara perorangan maupun organisasi-organisasi, sehingga tugas Basarnas juga membina kemampuan-kemampuan yang kita sebut potensi-potensi SAR. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat semisal mereka ada dalam kondisi yang mungkin mereka atau orang di sekitar mereka perlu diselamatkan? Ya, negara kita dalam penanganan kedaruratan ini pasti Basarnas tidak berdiri sendiri. Kita berbagai sarana, misalkan ada call center khusus untuk Basarnas, call center kita ada di 115. Kemudian pemerintah yang ada di daerah juga ada call center, sehingga informasi itu bisa disampaikan kemana saja. Kemudian antar instansi ini juga memiliki koneksitas yang selama ini sudah baik. Sehingga pada saat informasi itu misalkan masuk di Basarnas, disitulah titik awal Basarnas melaksanakan analisis cepat, kemudian membuat konsep operasi yang akan dilaksanakan sambil membroadcast kepada wilayah yang ada terkait dengan kantor SAR mana yang harus melaksanakan operasi selaku SAR Mission Coordinator itu. Oke, jadi meskipun Basarnas ini concernnya adalah menyelamatkan, tapi yang pasti bicara soal keselamatan bukan hanya tugas Basarnas semata pemirsa, tapi ada tugas dari lembaga-lembaga, kemudian kementerian dan juga badan lain, termasuk ini juga tugas kita sebagai masyarakat harus tahu ya Pak Syafi'i, bagaimana ketika kita atau mungkin orang di sekitar kita ada dalam kondisi genting yang perlu diselamatkan. Terima kasih banyak Pak Syafi'i. Saya sudah diajak berkeliling dan juga melihat seperti apa teknologi Muktahir, kemudian juga seperti apa tugas-tugas dari Basarnas. Terima kasih Pak Syafi'i atas waktunya. Sami-sami. Itu dari pemirsa Tatap Muka episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.